Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi 15 April 2021. Bang Kumis berdiri di lokasi tempat pelelangan ikan dan di belakang ini adalah proyek Kotaku dan normalisasi Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Dan nampaknya proyek ini sudah berjalan, tetapi nampaknya masih ada beberapa PR yang belum diselesaikan oleh pihak pelaksana dan proyek sendiri. Ikutin terus nanti apa saja kendala-kendala dan persoalan-persoalan di proyek Kotaku dan normalisasi Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten bersama channel Bang Kumis Berbagi. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe. Yang tidak punya surat sertifikat yang di tanah mereka udah berapa puluh tahun di situ. Nah, posisi sekarang masih di situ. Masih di situ, belum bisa menghambat itu. Maksudnya? Gimana? Ayo, sini kita berdiri bareng lagi. Gitu ya. Istilahnya ada pergantian, nanti pasti ada di sana. Bahkan ada tempatnya itu, susurun ada tangan saya. Jadi ini kejelasannya sampai di mana gitu. Bicara kepastian nanti kami ini pemerintah daerah untuk membeli pengadaan tanah yang pasti. Nanti Pak Mulyadi kan bagian bidangnya nih, ya gitu. Tanya aja coba ke Pak Mulyadi langsung nih. Tapi Ayo. Pak Mulyadi dari pemerintahan? Iya sama dari Perkim ini sama. Nah, itu kita tidak mengutak-atik ke urusan konstruksinya, akan tetapi kita fokus di tanah. Tapi kita siap untuk mengadakan lagi. Tapi kalau masalah tempat tinggal itu bukan ranah kita, ya. dengan beliau nanti disaksikan begini. Jadi gini, kami dapat informasi ya, saya nggak mau peduli dengan Perkim atau siapa. Yang penting Bupati sudah menjanjikan kepada masyarakat bahwa ini akan direlokasi. Ternyata tidak direlokasi. Nah, katanya mau dibeli lahan. Lahannya nggak dibelikan. Uangnya itu dipakai di sumur. Ini versi kami ya. Kenapa di sumur? Oke, terima kasih Pak Sep, terima kasih informasinya. Pak Mul. Saya doa gimana pun tetap ini cepat clear karena permasalahan sebenarnya di Huntara tadi yang terbongkar ya. Nah pemirsa, kali ini Bang Kumis sudah ada di lokasi bekas Huntara, hunian sementara para korban bencana tsunami. Dan setelah ada program Kotaku dan normalisasi Sungai Cipunten Agung, disinilah para korban dampak dari gusuran atau penggusuran program Kotaku di Desa Teluk. Tapi entah apa yang terjadi, sebenarnya sini tidak ada tempat untuk mereka. Ikutin terus nanti penelusuran Bang Kumis Berbagi dalam penempatan atau rumah warga yang terkena dampak program Kotaku dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Yang bisa jawab yang kemarin udah sosialisasi
komunikasi sama kita. Sudah. Itu. Jadi meskipun ngomong gitu juga tuh. Selamat siang, nama saya Bambang. Pak, Bang termasuk dari pemilik rumah yang kena dampak. Iya. Nah, terus yang sekarang Bapak sendiri tinggal di mana tinggalnya? Saya tinggal di sekitar Kampung Kelip, RW RT 12 gitu ya. Dalam arti langsung kena dampak. Tapi kemarin ada semacam istilahnya penandatanganan bahwa yang terdampak terkena program rencana kotaku itu rumah yang kegusur atau yang kena imbas gitu, itu sudah mendapat secara fix tanah yang nantinya akan dibangun khusus di sana. Bahkan ada tempatnya itu, susun ada tangan saya. Jadi ini kejelasannya sampai di mana gitu. Ini kan proyek sudah berjalan. Iya. Sementara waktu acara sosialisasi bukannya harusnya layaknya sebelum proyek dimulai ini warga sudah steril kan gitu. Iya. Tapi faktanya Bapak sendiri masih di lokasi proyek. Masih. Nah, harapan Bapak nih, karena memang nggak mau rumah Bapak harus karena sudah masuk peta dalam proyek. Harapan Bapak? Harapan saya ya selaku masyarakat yang terkena imbas segera secepatnya diberesin. Artinya biar ada ketenangan dalam hati masyarakat yang terkena imbas tersebut, Pak. Untuk masalah lokasi sendiri, Bang? Lokasi udah ditentukan katanya di daerah Cicadas. Nah, kemarin ada semacam istilahnya penandatanganan masyarakat bahwa ini masyarakat yang jumlahnya 33 ini benar-benar sudah mendapatkan tempat di sini. Inilah tempatnya di Cicadas. Itu. Terpaksa kami semua selaku masyarakat yang kena dampak dan nandatanganin. Nah, dari pihak kontraktor atau pelaksana proyek sendiri, apakah ada komunikasi khusus masalah relokasinya? belum ada, itu hanya sekedar saya kurang tahu itu si Irfan itu datang ke rumah suruh nada tangan gitu, ini tanda tangan, ini tanahnya ada di sini, ini bapak kan yang langsung terkena dampak siapa, jadi biar ada ketenangan, ini udah fix belum? Nah itu bahasa fix kata saya, ini udah pasti atau belum katanya, nyatanya sampai sekarang mana aturan nih, kamu ada di sini, kamu ada di sini. Jadi ya, selama ada ketenangan belum ada. Selama proyek berjalan, Pak Bambang, Ya. kita masyarakat yang terdampak dibiarkan saja atau gimana sih? Ya, istilahnya diiming-imingin seperti itu. Kalau dibiarkan saja enggak. Misalkan ada istilahnya kena sedikit pemotongan, ada ganti rugi sedikit, uang kerohiman lah gitu ya. Itu pun saya kurang tahu itu dari kota atau program dari normalisasi sungai. Yang penting saya nggak tahu ada semacam uang kerohiman, memang ada. Tapi ini nantinya nih kalau sudah selesai, ini mau ditempatkan di mana? Ada bahasa, ada yang namanya rusus, rumah khusus, semacam buntap. Ini di mana? Adanya di Cicadas. Nah, saya sudah tanda tanganin. Nah, ini kejelasannya sampai di mana? Tanda tanya besar nih saya. Satu lagi Pak Bambang, di samping Pak Bambang memang kena dampak rumahnya, Pak Bambang kan nelayan ya. Nah, karena sepengetahuan saya di lokasi sini ada docking tuh, dan di saat sosialisasi pun sebelum proyek ini dilaksanakan, docking kan harus ada. Hari ini ada nggak menurut Pak Bambang? Belum ada docking. Repot buat saya selaku nelayan. Saya bilang kalau memang istilahnya ini ada penataan, bikinlah nyaman buat nelayan. Dalam arti urusan muara diberesin dulu, ditutup langsung masuk ke bit water. Satu Pak Bambang, maaf, kembali ke pertanyaan tadi. Iya. Coba diperjelas. Proyek sampai hari ini tertanggal 15 April 2029 sudah nyiapin docking belum sih? Belum ada. Cuma masih bahasan aja. Oke. Masih bahasan, sehingga kami selaku nelayan bingung ini kalau docking perahu kemana. Ada yang punya rencana ke Sidamukti, ada yang punya rencana di Labon. Oke, terima kasih Bang Bambang ya. Saya kan jadi masalah, silakan bermain. Siapapun yang bermain, termasuk Pak Agus pun, saya akan kejar. Saya akan kejar siapapun orangnya. Ya nggak? Ini kemanusiaan ini urgent. Manusia mau dikemanain? Saya jawab dulu sambil Boleh sedikit nanya Bu ya. Saya dari media dan warga sini juga. Ya, ya.
Enggak, saya pemerhati di sini sama dengan Pak Mul. Saya selalu memantau dari awal sampai perjalanan ini selesai sampai berjalan. Pertama, sebenarnya warga itu Bu ya, yang pernah dijanjikan oleh 2 proyek tersebut. Satu adalah masalah docking. Kedua, juga masalah tempat usaha yang disebut pengasinan. Dan yang paling urgent adalah masalah perumahan. Saya sih berharap tadinya warga sebelum proyek ini berjalan itu beres, itu ditempatkan dulu Bu. Tapi faktanya sampai hari ini belum ada. Sementara proyek udah tinggal nunggu hari lah. Dan nanti saya minta tanggapan dari Ibu dari kementerian mana Bu? Maaf. Kami sebenarnya dari kotaku juga Pak, tapi dia di pusat gitu ya, dari kotaku dari pusat yang di Jakarta ya. Jadi saya ke sini ngecek realisasinya seperti apa kan gitu. Apakah kemarin kan ada banyak ya di sini yang juga dipindahkan, ada yang sudah dikompensasi dan sebagainya. Nah masih tersisa 33 gitu ya Pak. Nah laporan ke pusat ini sudah selesai. Dan clearing lahannya sudah selesai gitu ya. Makanya saya kesini turun dari bukit tiba-tiba langsung ada ini kan kaget Pak. Oh gitu Nah, toh tadi. kita harus tunjukkan sama saya Makanya dulu saya seperti antara apa, tamu kan ya, gitu beda kita nggak Jadi saya dipindah. tamu ini ceritanya kan gitu. Gitu ya. Jadi kami akan ngobrol juga nanti dengan Pemda. Kita nyari solusi ya Pak ya. Nah ternyata masih ada masalah